Joko Widodo atau dikenal sebagai Jokowi, secara konstitusi tidak bisa lagi memperpanjang masa jabatannya di pemilihan presiden tahun 2024. Walaupun di depan publik, Jokowi menyatakan akan mematuhi konstitusi, tetapi mantan wali kota Solo dan mantan gubernur DKI Jakarta ini dianggap tidak rela mengakhiri masa jabatannya. Terbukti, Jokowi dalam musyawarah rakyat di Jakarta yang digelar masa pendukungnya alias Pro Jokowi atau Projo Pekan ini tidak menunjukkan sikap negarawan, melainkan berusaha terus mempertahankan posisinya sebagai kepala negara, yakni membisikkan siapa saja calon presiden plus wakil presiden yang sesuai pilihannya. Nanti pada saatnya, pada waktu yang tepat, saudara-saudara semuanya akan saya bisikin satu persatu, entah berapa juta. Bisikin satu-satu nanti. Sebagai seorang kepala negara yang segera akan berakhir masa jabatannya, Jokowi harusnya mengumpulkan semua bakal calon presiden termasuk Anies Rashid Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang diprakarsai oleh Partai Nasdem, notabene tetap komitmen mengawal Jokowi hingga akhir masa jabatannya sebagai salah satu partai koalisi pemerintahannya. Presiden Jokowi itu harus netral. Jokowi tidak boleh bermain di kubu-kubuan. Jokowi tidak boleh ada di kubu A, di kubu B, di kubu C, tapi dia ada di semua. Ada di tengah-tengah masyarakat, karena dia adalah sebagai pimpinan negara, presiden negara, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar bahwa dia adalah menjadi presiden dan kepala negara seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka dia harus melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda bersama. Banyak calon, tapi ada satu kepala negara, dia semua ada di tengah. Itu baru main kepala negara, itu baru main negara. Tapi kalau dia juga ikut mendesain supaya Anies dijegal, mendevelop koalisi-koalisi, itu menurut saya memang secara undang-undang nggak ada, tapi secara etika berpolitik sebagai seorang pemimpin nasional, sebagai kepala negara yang mengayomi semua anak bangsa, semua rakyat Indonesia, semua politisi Indonesia dalam rangka, dalam konteks demokrasi, dia harus berada di tengah-tengah, netral. Saya kira Jokowi tidak cawe-cawe ya, tapi menjadi playmaker. Kalau cawe-cawe itu kan semutan disidentif, ini playmaker, bahkan ofensif juga defensif. Dia kan playmaker, ofensif, defensif untuk menegakkan pencalonan Anies. Ini yang benar. Jadi ada apa Jokowi tidak memanggil Anies berbicara bagaimana kesinambungan, bagaimana konsistensi pelaksanaan demokrasi. Ini kan mesti harus terjadi. Pak, jangan hanya calon dipanggil, calon dipanggil, tapi Anies yang dipanggil untuk bicarakan bagaimana membangun sistem dan mekanisme demokrasi agar kontinuitas demokrasi dan pembangunan itu bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Itu yang paling penting. Sikap Jokowi yang terlalu mencampuri urusan pencapresan ini membuat banyak kalangan pengamat politik bertanya-tanya, termasuk Denny Indrayana, yang dalam sebuah acara simpul relawan Anies Baswedan di Jakarta baru-baru ini mensinyalir bahwa menjelang jabatannya berakhir, Jokowi ingin mengamankan kepentingannya bersama sekelompok oligarki dalam lingkar kekuasaannya, terkait mega-mega proyek termasuk dalam pembangunan ragam infrastruktur di Ibu Kota Negara atau IKN di Pulau Kalimantan. Bahwasanya seorang presiden itu punya preferensi sebagai pribadi. Seorang presiden punya kecenderungan siapa calon presiden yang ingin beliau harapkan menang. Itu normal, itu manusiawi. Toh beliau juga punya hak suara, bisa mencoblos. Yang saya soal adalah kalau kemudian presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk mendorong kemenangan salah satu kontestan dan menjegal, menolak calon kontestan yang lain. Akhirnya arah koalisi
dan pencalonan itu didrive bukan karena keinginan partai politik secara genuine, tapi karena ketakutan. Dan akhirnya koalisi yang dibangun itu tidak bebas nilai dari kepentingan status quo. Jadi ada ketakutan kalau tidak mendukung calon ini atau tidak turut dengan apa yang diingin Pak Jokowi, maka akan ada kasus-kasus yang muncul. Mengapa demikian? Karena Pak Jokowi melihat kalau hanya 2 pasangan calon itu bagusnya tidak ada Anies. Jadi ada survei CSIS yang dibaca oleh beliau yang kemudian itu menunjukkan kalau head to head antara Ganjar dan Anies, maka Anies menang. Demikian juga kalau head to head antara Prabowo dan Anies, maka Anies menang. Maka yang diharapkan adalah sebenarnya hanya ada 2 pasangan calon. Ganjar dengan wakil presidennya, apakah Sandiaga Uno, ataukah Prabowo dan Erlangga saja, tidak ada Anies. Dengan demikian lebih aman bagi kepentingan presiden yang berharap IKN diteruskan, tidak ada masalah hukum bagi dia dan keluarganya. Nah, dalam prosesnya inilah yang didorong. Jadi presiden kelihatannya tidak ingin lagi mengulangi kekalahan di Pilgub Jakarta 2017. Saat itu koalisinya Prabowo mendukung pasangan Anies Sandi. Dan di 2019 pasangan Prabowo Sandi berhadapan dengan Jokowi Ma'ruf. Di 2024 suara Islam itu akan dipecah 3 kalau Anies bisa ikut. Suara Islam di Anies sendiri, kemudian ada suara Islam di Prabowo yang mengidentifikasi sebagai perwakilan Islam di Pilpres 2019 dengan Sandi, dan suara Sandi yang akan ditaruh di perwakilan Ganjar. Akan ada dipecah 3 suara kelompok Islam yang merupakan basis juga untuk Anies Baswedan. Itu kalau Anies bisa masuk ke dalam pertarungan Capres 2024. Tapi lagi-lagi itu berisiko, sehingga ada gerakan untuk mengeliminasi Anies seawal mungkin. Kenapa Sandi? Kita hitung karena dari informasi-informasi yang saya dapat, memang ada perintah dari Pak Jokowi ke Sandi, termasuk juga ke Erick Thohir untuk mendekati kelompok-kelompok Islam. Kalau Erick Thohir sudah jelas mendanai Partai Amanat Nasional, itu sebabnya sekarang yang didorong oleh PAN itu adalah mewapreskan misalnya Erick Thohir ke Ganjar atau juga di koalisi Indonesia Bersatu. Masalah oligarki merupakan topik yang menarik dunia internasional, termasuk dalam buku bertajuk Oligarchy and Democracy in Indonesia, tulisan Jeffrey A. Winter, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat dari Universitas Northwestern. Mengkhususkan diri dalam studi oligarki, Winter telah banyak menulis tentang Indonesia dan oligarki di Amerika Serikat. Bukunya, Oligarchy and Democracy in Indonesia, terbitan tahun 2011, adalah pemenang Loebet Award dari Asosiasi Ilmu Politik Amerika untuk buku terbaik dalam perbandingan politik pada tahun 2012. Menurut Winter, dari semua sumber daya kekuatan politik di Indonesia, kekuatan material sejauh ini merupakan yang paling terkonsentrasi, serbaguna, tahan lama, dan paling tidak dibatasi. Kesenjangan kekuatan material di seluruh populasi di Indonesia, termasuk yang terbesar di dunia. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa kekayaan bersih rata-rata 40 oligarki terkaya di Indonesia, lebih dari 630.000 kali PDB per kapita negara. Bandingkan dengan di Thailand dan Korea Selatan, di mana perbedaannya masing-masing 190.000 dan 69.000 kali. Meskipun jumlah oligarki ini kurang dari 2/1 juta penduduk, aset gabungan mereka sama dengan 10% dari PDB. Bahkan, jika kita memperluas lensa untuk memasukkan 43.000 orang Indonesia dengan aset keuangan likuid minimal 1 juta dolar Amerika Serikat, maka hasilnya adalah masih merupakan konsentrasi sumber daya material yang luar biasa di tangan yang sangat sedikit. Tentu saja fokusnya oligarki. Secara singkat, oligarki ini muncul karena konsentrasi kekayaan.
dan konsentrasi kekayaan atau stratifikasi materi. Itu sesuatu yang sangat-sangat kuno. Jadi yang aneh di Indonesia saat ini, seluruh dunia mengakui bahwa demokrasi di Indonesia jalan dengan baik. Ada pemilu setiap 5 tahun. Pemilu itu on time, tidak pernah delay pada jadwalnya. Free and fair artinya kompetitif di antara calon. Banyak partai, banyak pilihan. Semua orang boleh bersuara. Dan kekerasan di Indonesia dalam setiap ritual demokrasi pemilihan umum ini cukup rendah. Apalagi dibanding Filipina. Di Filipina setiap kali ada pemilu, di antara 100 sampai 150 calon ditembak mati. Calonnya. Itu karena di demokrasi di Filipina ada kekerasan, violence yang cukup tinggi. Indonesia low violence kalau pemilunya. Jadi ya dapat A+ di sini untuk ritual demokrasi. Tapi itu tidak berarti bahwa oligarki tidak punya peranan juga di dalam proses demokrasi. Secara singkat, orang Indonesia boleh memilih di antara calon, tapi tidak bisa tentukan siapa yang menjadi calon. Siapa yang menjadi calon dan agenda dari calon tersebut ditentukan oleh power yang lain. Tapi pada akhirnya ada kesempatan untuk memilih. Si A, si B, kadang-kadang di Indonesia A sampai Z pilihannya. Banyak sekali. Sepertinya lebih demokratis. Tetapi kalau semua pilihan hasil proses oligarki, tetap pilihan oligarkis. Itu kombinasi di antara kekuasaan kekayaan dengan partisipasi demokrasi. Yang dominan sebenarnya di Indonesia wealth power. Wealth power. Maju. Mengenai participation power, itu tetap ada. Tetapi participation power di Indonesia sangat lemah. Selain muncul dan memilih dalam pemilu. Tetapi civil society di Indonesia is not well organized. Jadi power dari bawah sangat limited, sangat terbatas. Dan semua diskusi politik is konyol tanpa organisasi kekuasaan rakyat dan civil society. Itu akan oligarkis sekali kalau tidak ada power dari below. Titik awal untuk memahami politik Indonesia kontemporer adalah pengamatan bahwa ketimpangan material yang ekstrim tentu menghasilkan politik yang ekstrim. Industri manajemen kekayaan global menyebut orang-orang ini sebagai individu bernilai tinggi atau high net worth individual atau disingkat HNWI. Pada tahun 2004, Indonesia memiliki sekitar 34.000 HNWI dengan setidaknya $1 juta Amerika Serikat aset keuangan non-rumah, di mana 19.000 diantaranya adalah orang Indonesia yang tinggal semi-permanen di Singapura. Peringkat mereka meningkat menjadi 39.000 pada tahun 2007. Rata-rata kekayaan HNWI Indonesia pada tahun 2010 adalah $4,1 juta Amerika Serikat dan kekayaan bersih gabungan mereka adalah sekitar $177 miliar Amerika Serikat, di mana $93 miliar Amerika Serikat diinvestasikan di lepas pantai Singapura. Titik tolak untuk memahami politik Indonesia kontemporer adalah pengamatan bahwa ketimpangan material yang ekstrim pasti menghasilkan ketimpangan politik yang ekstrim. Menurut Winter, oligarki merupakan fenomena yang relatif baru di Indonesia dan adalah satu-satunya aktor politik yang layak mendapat perhatian ilmiah karena kekuatan oligarki itu hebat dan pengaruh mereka terhadap politik negara. Karena banyaknya cara yang tersedia bagi oligarki untuk mengekspresikan kekuasaan mereka dalam demokrasi Indonesia. Peran mereka bisa dibilang lebih besar sejak kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998 daripada sebelum transisi. Pak Soeharto akan menyatakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan sebagai
Yang membuat cemas orang Indonesia, kekuatan kekayaan oligarki telah membentuk dan membatasi demokrasi jauh lebih besar daripada demokrasi yang membatasi kekuatan kekayaan. Tidak ada yang permanen tentang dominasi oligarkis ini. Namun untuk saat ini, oligarki selayaknya menempati posisi sentral dalam analisis politik Indonesia. Peringkat mereka meningkat menjadi 39.000 pada tahun 2007. Oligarki sendiri dapat dilawan oleh rakyat. Jutaan orang yang tidak berdaya secara minimal dapat bersama-sama menjadi sangat kuat ketika mereka diorganisir ke dalam serikat pekerja atau mungkin dimobilisasi untuk aksi massa. Oligarki sendiri adalah aktor yang diberdayakan oleh kekayaan dari sumber daya kekuasaan yang menonjol di antara bentuk lainnya. Tidak seperti pekerja atau demonstran, oligarki dapat tidur, bermain, atau berada jauh, sementara kekuatan kekayaan mereka terlibat penuh sepanjang waktu dan selama beberapa dekade jika perlu. Sumber daya oligarkislah yang habis, bukan oligarki. Sepanjang sejarah, konsentrasi kekayaan yang ekstrim telah menghadapi tantangan politik dan sosial yang konstan. Kekayaan besar di tangan segelintir orang terus menarik ancaman dari berbagai arah, dari yang tidak kaya, dari negara bagian, atau penguasa yang kuat di atas, atau secara lateral dari oligarki lain. Tantangan politik yang unik bagi oligarki dan basis oligarki adalah mempertahankan diri dari ancaman-ancaman ini. Oligarki tidak mengacu pada sistem pemerintahan oleh sekelompok aktor tertentu. Ini menggambarkan proses dan pengaturan politik yang terkait dengan sejumlah kecil individu kaya yang tidak hanya diberdayakan secara unik oleh sumber daya material mereka, tetapi dipisahkan dengan cara yang menempatkan mereka dalam konflik dengan sebagian besar komunitas, seringkali termasuk satu sama lain. Dengan kata lain, oligarki didefinisikan oleh politik pertahanan kekayaan, dan ia mengambil bentuk yang berbeda ketika ancaman dan tanggapan oligarki berubah. Oligarki dapat berdiri sendiri dan memerintah, atau mereka dapat tertanam dalam rezim otoriter dan demokrasi. Selama pemerintahan Belanda tidak ada oligarki Indonesia untuk dibicarakan. Negara berkembang menjadi contoh klasik oligarki sultanistik di bawah Soeharto. Sejak tahun 1998, ia telah menjadi oligarki penguasa elektoral, memadukan unsur-unsur kuat demokrasi dan oligarki penguasa, tetapi tanpa lembaga hukum yang efektif untuk menjamin pertahanan impersonal atas properti dan kekayaan. Menurut Winter, oligarki sadar bahwa demokrasi menimbulkan potensi ancaman baru, dan catatan sejarah sejak Aristoteles terus dipenuhi dengan komentar gugup dari orang kaya tentang bagaimana kekuatan demokrasi di tangan banyak orang dapat menantang stratifikasi dengan mengambil dan mendistribusikan kembali kekayaan segelintir orang. Tetapi, bentrokan seperti itu jarang terjadi karena oligarki selalu hadir dan waspada pada saat-saat pendirian demokrasi, sehingga memastikan bahwa berbagai perlindungan pertahanan kekayaannya tersedia. Pasca krisis Asia, lanskap politik Indonesia mengalami perubahan besar dari segi sistem politik dan desentralisasi daerah. Hal ini membuat perubahan perilaku politik yang semakin dinamis, bahkan pada aspek-aspek tertentu cenderung menjadi predator, sehingga mempengaruhi keberlanjutan kualitas institusional di Indonesia. Dampak patologis dari oligarki ini dikarenakan oligarki bersatu dengan sistem politik Indonesia, sehingga tren agenda kebijakan ekonomi terdistorsi kepentingan free rider. Di sisi lain, desentralisasi yang semakin kuat di Indonesia juga diiringi oleh perubahan perilaku politik para elit dan birokrat yang cenderung semakin predatoris untuk kepentingan kelompok tertentu sebagai akibat dari konstetasi antara pemerintah lokal dan pusat.